Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dalam acara Talks Podcast STI Muhammadiyah Jakarta. Hadir pada hari ini yaitu dua sosok wanita yang giat berkaitan dengan lingkungan. Yaitu hadir pada hari ini yaitu Ibu Dr. Peggy Ratna Marlianingrum, SPI MSI, dan Ibu Maria Suryaningsi, SE MAK. Kali ini kita akan berbicara yang berkaitan dengan ramah lingkungan, yaitu yang dikenal dengan ekoenzim. Bu Maria, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, gini, baru-baru ini kan STI Muhammadiyah Jakarta ini melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian di bawah pimpinan Ibu Dr. Peggy, PKM ini, itu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan ramah lingkungan, tepatnya yaitu dengan ekoenzim. Bisa dijelaskan lebih jauh tentang ekoenzim itu dan kenapa mengambil PKM ini di bidang ekoenzim, Bu Dr. Peggy? Baik, terima kasih Pak Asmi sebelumnya. Selamat siang semua teman-teman semua. Kenapa kok kita lakukan pengabdian masyarakat untuk kali ini adalah ekoenzim? Kami sebenarnya melakukan untuk lingkungan ini sudah kemarin kita lakukan dengan biopori yang sudah sukses alhamdulillah, dan itu bagian dari Sustainable Development Goals juga. Kali ini kita akan mengadakan kami sudah membuat larutan ekoenzim. Kenapa dilakukan pembuatan ekoenzim? Nah, karena sampah itu di lingkungan rumah tangga itu paling banyak. Ya, paling banyak, terutama sampah-sampah organik yang kalau di tempat pembuangan sampah itu bertumpuk. Nah, menjadi dilema buat semua orang. Nah, sehingga ketika kita memanfaatkan sampah itu menjadi sebuah larutan yang banyak manfaatnya, nanti kita akan beritahukan berjuta manfaat dari larutan ekoenzim yang memang kami buat dari sampah organik. Jadi yang dilakukan oleh kita adalah dengan sisa-sisa pembuangan sampah seperti habis makan buah, kulitnya dibuang, ya ini jangan dibuang, kita kumpulkan. Nah, nanti kulit-kulit tersebut bisa dijadikan sebagai bahan organiknya. Nah, juga sayur-sayuran, tapi jangan yang busuk ya, karena sayur-sayuran yang masih walaupun masih segar disiangin. Nah, itu sisanya itu bisa kita cuci dulu, lalu kita bisa jadikan bahan organik juga campurannya. Jadi tidak langsung dibuang ya? Tidak langsung dibuang. Jadi kalau misalnya memang, waduh saya masih sedikit nih, belum ada sampai 3 kilo misalnya seperti itu, bisa nggak ditabung? Oh bisa, tapi tidak dihitung. Tidak dihitung di masa fermentasinya. Jadi kan dia ada proses seperti fermentasi. Jadi sampah itu dibersihkan, dipotong-potong kecil-kecil, lalu dicampur dengan air dan gula merah dengan perbandingan 1:3:10. Jadi untuk 1 kilogram gula merah, 3 kilogram sampah organik, dan 10 liter air. Nanti dicampur jadi satu dan kita endapkan sampai 3 bulan baru kita bisa panen. Nah, larutan-larutan inilah nanti yang bisa membantu kita secara tidak langsung menjaga lingkungan, itu sudah otomatis, ya kan? Dan manfaat-manfaat lainnya. Oke. Nah, kemudian untuk buah ini, itu apakah semua buah, yang kulit buah ya, seperti pisang, jeruk, kemudian salak itu juga ada ya? Kemudian ada nggak spesifikasinya buah apa saja yang bisa digunakan untuk bahan untuk ekoenzim ini? Ya sih sebenarnya nggak ada pengkhususan ya, yang ada kulitnya bisa kita gunakan. Ya. Buah salak? Bisa aja, cuman kan dia agak tajam-tajam ya. Nah, dan enzimnya kan kita ambil enzimnya. Jadi di buah-buahan itu ada enzim. Enzim yang ada di dalam kandungan buah-buahan. Jadi kulitnya aja itu memang, contoh maaf ya, kayak buah manggis. Buah manggis itu kan diambil orang untuk buat obat kanker, ya kan? Nah, sama seperti itu masih bisa digunakan. Jadi, tapi kalau untuk yang kita untuk bersih-bersih lingkungan tuh bagusnya yang memang yang wangi-wangi ya, kayak mangga, jeruk, pisang, itu baunya kan harum ya. Walaupun
tidak menutup buah-buahan apa saja. Ya kalau durian ya nggak bisa lah, karena dia tajam. Kalau durian kan tajam, jadi nggak bisa untuk diremas-remas juga, nggak bisa dipotong-potong, susah gitu ya. Jadi yang notabene yang pokoknya yang istilahnya buah-buahan yang mudah untuk kita gabungkan gitu ya, untuk dijadikan larutan ekoenzim yang banyak enzimnya. Yang mungkin yang lebih ini kan yang harum ya, seperti jeruk seperti itu ya. Jeruk itu harum ya untuk kulit. Karena nanti juga ampasnya bisa kita gunain Pak Asmi. Ya manfaat dari sisa dari perasannya aja itu bisa kita jadikan pengharum ruangan, ya kan? Jadi kalau misalnya ya kalau kita suka beli kan kalau untuk pengharum ruangan, pengharum mobil ya kan, ada yang dari kopi dan sebagainya yang seperti itu kopi. Sebenarnya kita juga bisa buat dari sampah organik. Sampah organik. Jadi ada manfaatnya walaupun itu sampah. Yang selama ini selalu kita buang ya. Sisa-sisa sayur yang dipotong yang nggak dipakai kita buang. Nah tapi sekarang dengan adanya ekoenzim ini, jadi mungkin yang tadinya kebanyakan ibu-ibu rumah tangga tidak tahu, mungkin dengan sosialisasi dari STI Muhammadiyah Jakarta ini, akhirnya akan banyak orang yang tahu bahwa bisa dimanfaatkan untuk sampah-sampah organik, sampah buah dan juga sayur-sayuran seperti itu. Oke, kemudian tadi dibilang gula merah. Apakah harus gula merah itu, Bu Dokter, untuk campurannya? Sebenarnya nggak mesti gula merah, gula pasir juga bisa. Bisa gula pasir. Bisa gula pasir. Nah, tapi komposisinya akan berbeda lagi. Gitu. Terus ada juga molase. Molase itu buangan dari tebu. Jadi ada molase seperti itu, ada cairan. Bisa dibeli di online ya, di online. Sebenarnya bahan-bahan kimia ada juga yang menjual itu, tapi biasanya teman-teman yang di dalam grup lingkungan itu suka membeli secara online saja. Dan kalau untuk bahan emang lebih murah itu menggunakan molase. Cuman kita belum nih praktekkan yang molase. Kalau ini kita maaf ini ini ada produknya ya, kita bisa lihat ini produknya buah. Ya kemudian ini hasil dari buah ya, bahannya ya. Kemudian ini bahannya sayur. Nah ini sudah ada hasil dari ekoenzimnya. Itu hasil dari yang 3 bulan ya. 3 bulan ya. Itu istilahnya dari pembuatan, kemudian kita artinya istilah kita simpan ya. Itu di dalam kontainer, di dalam tempat gitu ya. Nah, 3 bulan, kemudian 3 bulan ditutup, tidak boleh kena udara. Oke. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut itu. Nanti setelah kita buat potong-potong tadi ya, kemudian kita campur air, campur gula merah, kemudian dimasukkan. Nah tadi tidak boleh masuk udara. Tidak ada masuk udara. Jadi selama sampai 7 hari masih boleh diaduk. 7 hari. Pertama kita aduk, ya, tutup, ya. Hari ke-7 kita boleh buka untuk melihat keadaannya apakah ada jamur atau tidak. Kalau misalnya jamur itu berbahaya, kayak jamur yang patogen, itu harus dibuang dulu. Pembeda jamur bahaya. Keras. Ya, biasanya keras. Okay. Kita ada menemukan yang keras waktu itu, kita sudah buang. Ya. Jadi yang patogen bisa dibuang. Tapi kalau dia halus, jamurnya bisa kita gunakan buat masker. Jamur yang halus tipis gitu ya. Bagus buat wajah. Oke. Glowing. Jadi kalau misalnya kita sudah 7 hari, jangan dibuka-buka lagi sampai bulan ke-3 ya. 3 bulan itu. Jadi 90 hari jangan dibuka-buka lagi. Itu harus benar-benar kedap ya. Betul, harus kedap udara dan kalau misalnya plastiknya lembek, biasanya suka kempot ininya. Oke. Kayak badannya ya sampai rusak gitu biasanya. Karena kenapa? Karena tidak ada oksigen di dalamnya. Dan itu bakterinya nggak ada, jadi bersih gitu. Nah, hati-hati ketika membukanya, kadang-kadang cepat bisa meledak. Gas ya. Gitu. Jadi upayakan yang memiliki, kalau saat menyimpan itu memiliki luasan diameternya terbuka, agak terbuka gitu, jangan yang terlalu kecil. Kenapa? Karena tadi takutnya dia ngegas terus bisa buat ledakan.
Oke. Nah ini kan sudah ada produknya, sudah jadi ya. Ada yang dari bahan organik dari kulit buah-buahan, kemudian dari sayur-sayuran. Itu ini pertanyaan untuk Ibu Maria. Manfaatnya apa nih kira-kira setelah jadi ini? Ini kan setelah panen ya, setelah panen kita masukkan ke dalam botol saring. Itu manfaatnya kira-kira diantaranya apa aja itu? Tadi sudah disinggung ya dengan Bu Dr. Peggy, ada beberapa manfaat yang sudah disebutkan tadi. Tadi jamur yang bermanfaatnya tuh bisa digunakan jadi masker ya. Kemudian selain masker juga bisa menjadi anti serangga ya. Kalau ini pengganti ini dong ya, autan ya. Autan ya yang bisa disemprot sofil itu bisa ya. Oke. Oke, kemudian selain itu juga menjadi hand sanitizer ya. Ini sangat dibutuhkan sekali nih yang lagi masa pandemi ya. Masa COVID ya? COVID ya, masa COVID. Itu langsung dipakai apa ada bagaimana itu cara? Oh iya, baik. Untuk komposisinya ada dari ekoenzim dicampurkan dengan air ya. Hand sanitizer. Kalau Ya, untuk untuk hand hand sanitizer. Ya. Untuk komposisinya bentar. 1 banding untuk desinfektan ya, 1:500 ya, berarti airnya 500 ml, ekoenzimnya 1 ml. 1 ml. Ya. Oke. Itu untuk membuat desinfektan ya. Desinfektan. Oke, kemudian untuk hand sanitizer. Oke. Untuk hand sanitizer komposisinya terdiri dari air 1 ml. Ekoenzimnya 1 ml, kemudian airnya 1000 ml. Itu Oke. untuk hand sanitizer. Hand sanitizer. Oke, Hand ya. sanitizer. Oke, banyak sekali kegunaan Kemudian banyak ya, dari itu ada beberapa ya. Kemudian ada juga untuk P3K nih, pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Ini ekoenzim murni ya, jadi nggak ada campur air lagi ya, langsung ya. langsung dipakai. Langsung dipakai. Luka-luka gitu bisa langsung dioleskan ya? Bisa. Dengan ekoenzim murni ini ya. Iya. Bahkan bisa buat yang sakit rematik atau stroke. Stroke. Ya, Itu buat direndam. diusap. Enggak, dioles. direndam di air. Direndam di air. Ah. Oh, ekoenzim murni. Langsung. Kok enggak, dicampur air juga. Dicampur air juga. Ini lalu ada di- detok kaki ya, detok kaki Oh, ya, Peggy ya, Bu oke, Dokter. oke. Jadi Bagus sekali ini. Jadi ada juga untuk detok kaki jadinya ya. Detok kaki. Ya, jadi ini ada kombinasinya ekoenzimnya itu sekitar 30 ml. Mhm. Kemudian airnya 1 baskom air, jadi direndam. Ya, Oke. kalau bisa air hangat Ya, air hangat. Ya, lebih. Tuh, banyak kan manfaatnya ya. Kemudian ada nih kalau ibu-ibu rumah tangga pasti butuh nih kalau misalnya pancinya Apa itu? berkarat. Oh, oke, pancinya hitam. Oh, gosong. Gosong. Karena gosong, ya. Oke. Ya wajahnya gosong gitu ya. Langsung Betul. pakai ekoenzim murni ya. Langsung Direndam apa bagaimana? Apa? Ya, digosok aja. Digosok. Digosok bisa Kasih langsung Kasih cairannya. cairannya, Nanti digosok. gosok ya? Seperti kayak di itu ya sunlight ya. nanti Oke. coba dipraktekkan, kemungkinan jadi glowing lagi tuh wajahnya sama Wajahnya. glowingnya. Boleh. Bukan wajah aja yang glowing ya, jadi peralatan juga rumah bisa. tangganya juga bisa glowing. Menarik sekali ini. Kemudian selain itu juga pembersih lantai itu juga bisa. Mhm. Ya, jadi buat rumahnya bersih ya, biar harum juga, penguangi Iya. harum juga. Pengharum Menggantikan ruangan. Harum ruangan juga ya. SOS ya. Nah, jadi irit ya. Nah, oke. Jadi banyak fungsinya sekali ya. Kemudian cuci sayuran juga bisa ya. Ini kombinasinya untuk mencuci sayur, ekoenzimnya plus ya kalau ekoenzim cukup 1 tutup botol ya. Kalau untuk cuci sayur, kemudian airnya 1 baskom itu untuk cuci sayuran ya. Sayur. Untuk Oke. membunuh bakteri-bakteri yang ada di Oke. sayuran. Oke. Oke, kemudian apa lagi nih? Banyak. Udah jadi pupuk organik juga bisa ya. Nah, nanti ya. Disiram, Ya, disemprotkan. disemprotkan. Bisa. Oke, ini kombinasinya kalau untuk digunakan sebagai pupuk organik, Oke. ekoenzimnya itu 1 ml ya, airnya 1000 ml. Itu Dan dicampurkan bisa buat ya. seperti pestisida. Kalau pestisida kan kimia. Ya, Kalau kimia, ini betul. biologi. Sekarang
sekali, jadi aman. Jadi kayak di sawah-sawah, padi-padi itu bisa menggunakan ini. Jadi manfaatnya itu banyak sekali untuk kehidupan sehari-hari. Artinya secara tidak langsung kita mengganti cairan kimia yang selama ini kita pakai dengan cairan yang katakanlah bersahabat ini dari sampah-sampah organik ini ya. Oke, terima kasih Ibu Maria. Kemudian untuk ini Bu Dr. Peggy, ini kan ekoenzim kedengarannya kayak baru gitu ya. Kemudian juga bahasanya kayaknya bahasa asing lah gitu ya di telinga masyarakat awam ya. Ekoenzim itu kira-kira untuk masyarakat umum sudah banyak kenal dengan produk ekoenzim ini seperti yang sudah dihasilkan oleh STI Muhammadiyah Jakarta ini Bu Dr. Mungkin banyak teman-teman itu lingkungan kita ya belum mengenal ekoenzim karena masih kurangnya sosialisasi. Ya betul. Nah, salah satunya mungkin kenapa bahasanya kok sepertinya bahasa yang nggak lazim gitu. Enzim sendiri kan di dalam biologi kita juga sudah mempelajari kan bahwa memang di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran itu memiliki enzim yang bisa membantu untuk manusia. Nah, kalau misalkan di tubuh kita aja baik gitu ya, nah sampahnya itu sebenarnya juga baik gitu. Kenapa? Itu kan sisa dari makanan saja. Betul. Gitu. Sehingga memang istilah ekoenzimnya ini memang karena kita dapatkan dari bahan organik yang memang masih segar, sehingga itu tidak jarang diketahui teman-teman yang lain kan. Biasanya mereka tahunya bank sampah, ya kan, daur ulang dan sebagainya. Nah, kali ini kita kadang juga ada kalau yang busuk-busuk itu bisa jadi kompos, dan itu sudah sering dilakukan oleh teman-teman ya di masyarakat lingkungan ya. Jadi kalau ekoenzim ini malah bukan sampah yang busuk tapi sampah yang segar. Ya, karena kalau busuk dia malah jadi bakteri yang menumpuk gitu. Betul. Tapi kalau dia segar, dia akan jadi larutan yang sangat bermanfaat. Ya. Kulit buah itu kan masih segar ya, bisa langsung digunakan. Umpamanya belum sampai takarannya ini, itu bisa kita simpan dulu. Ya, bisa dicicil. Dulu. Ya. Dicicil tapi tetap ya, ditimbang ya, ditimbang. Ya. Bisa dicicil. Jadi kan yang kita bisa masukkan terlebih dahulu adalah air dan gulanya. Gula merah atau gula pasir kita bisa masukkan. Nanti untuk sampahnya bisa kita cicil. Seperti itu. Bisa dicicil ya. Nggak sekaligus kita beli 5 kilo jeruk langsung dihabisin, nggak seperti itu. Taruh di kulkas juga boleh Pak Asmi. Taruh di kulkas juga boleh. Jadi kita menyimpan sampah. Boleh dicicil seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh ada yang busuk itu kulit buah. Nggak boleh ada yang busuk. Makanya taruh di kulkas aja dulu. Kalau misalkan memang masih sedikit, terus nanti boleh sesuai dengan komposisi aja. Berarti kan kalau misalkan nggak nyampe 3 kilo sampahnya, kita kurangin aja. Komposisinya kita kurangin aja. Baik. Nah, kemudian kurangnya sosialisasi. Jadi untuk ke depan ini STI Muhammadiyah Jakarta berkaitan dengan ekoenzim ini apa? Karena masih kurangnya informasi berkaitan dengan ekoenzim. Nah, kemudian harapan ke depan STI Muhammadiyah Jakarta melalui kegiatan PKM-nya khususnya di ekoenzim ini gimana Bu Dokter? Baik, target kami untuk dalam pengabdian masyarakat ini, pertama adalah supaya lingkungan kita dulu nih, lingkungan kampus di Muhammadiyah Jakarta ya, sekitarnya. Jadi di sekitarnya juga, artinya perkampungan yang ada di perumahan yang ada di dekat lingkungan Setia Muhammadiyah ini dapat membuat pengolahan sampah dengan pembuatan ekoenzim. Khususnya sampah organik. Ya, ekoenzim. Jadi pembuatan ekoenzim. Jadi kita bisa mengelola sampah kita masing-masing, rumah tangga bisa membuat manfaat masing-masing. Jadi seperti harta kita lah gitu ya. Jadi sampah adalah harta. Yang berikutnya kita akan kontinuitas untuk pembuatan ini, sehingga kampus kita nih, mulai dari kampus kita mencontohkan kepada masyarakat menggunakan pembersih, pupuk tanaman, pengusir hama, disinfektan, menggunakan larutan ekoenzim. Ya. Nah, yang berikutnya lagi kita harus lakukan ini untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Jakarta, mungkin dari mulai kecamatan, kabupaten, bisa
bisa juga seluruh provinsi. Jadi kita bisa bersama-sama dengan tim, kami juga masuk dalam tim Batara Lingkungan, ya, Batara Lestari Lingkungan. Nanti itu akan kami bersama-sama sudah bisa membersihkan danau-danau yang banyak sampahnya dan warnanya hitam, ya seperti nanti di daerah-daerah kota dan sebagainya bisa kita bersihkan. Begitu. Biar ke depan ya, dari STE Muhammadiyah Jakarta. Baik. Oke, saya rasa sangat jelas sekali ini penjelasan berkaitan dengan ekoenzim, kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta yang diketuai oleh Ibu Dr. Peggy Ratna Marlina Ningrum, SPI MSI. Yang anggotanya itu Ibu Dr. Lela Nurrawati, SEMM, Ibu Maria Sudaningsi, SEAKMAK, dan Ibu Susilawati, SEMAK. Nah, kemudian Dan saya sendiri dong, dan saya sendiri gitu. ya, oke, baik. Ya, baik, pemirsa sekalian, cukup jelas sekali pemaparan berkaitan dengan ekoenzim ini. Memang kita harus bisa memanajemen sampah organik supaya bisa lebih bermanfaat lagi untuk kita saat ini, terlebih lagi nanti untuk anak cucu kita. 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Menggunakan kembali, mengurangi, kemudian merecycle, mengolah kembali, sehingga bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Mulai dari kita, mulai dari yang terkecil sebelum kita melangkah ke yang lebih besar atau yang lebih jauh. Demikian, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, ekoenzim. Dan ini kita bisa teruskan seperti harapan Ibu Dr. Peggy dan teman-teman untuk mensosialisasikan betapa bermanfaatnya ekoenzim dari bahan-bahan sampah organik dapur. Demikian atas perhatiannya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.